Assalamualaikum. Fakta-fakta unik tentang plankton menurut Channel FM. Plankton di alam ini memiliki berbagai ukuran, namun umumnya ukuran mereka kecil, karenanya biota ini sulit untuk dilihat secara kasat mata dan harus menggunakan bantuan mikroskop. Kendati demikian, ada juga beberapa jenis plankton yang bisa dilihat karena ukurannya besar, salah satunya ubur-ubur yang termasuk dalam zooplankton. Lantas apa keunikan plankton dan manfaatnya untuk hidup kita? Berikut ini 5 fakta menarik tentang plankton yang harus kamu ketahui. Dirangkum dari berbagai sumber. 1. Plankton tidak lihai dalam berenang. Plankton tidak dapat melawan arus saat berada di lautan. Hal ini membuat plankton melayang dan hidup di lapisan atas lautan atau disebut zona epipelagis. Mengacu woi.edu, satu jenis plankton di lautan seperti ubur-ubur merupakan perenang lemah yang tidak memiliki kelihaian berenang seperti makhluk laut lainnya. Makanya tak heran ubur-ubur kerap terdampar ke pesisir pantai mengikuti arus gelombang laut. Oleh karena itu plankton terbilang pasif dalam bergerak sehingga mereka hanya mengandalkan arus dan juga angin. 2. Nama plankton berasal dari bahasa Yunani. Nama plankton sendiri berasal dari bahasa Yunani. Mengacu academia.edu, istilah plankton pertama kalinya digunakan oleh Victor Hansen yang artinya mengembara atau berkeliaran. Dalam kesehariannya, plankton menjadi santapan makhluk hidup lainnya seperti ikan. 3. Ada 2 jenis utama plankton. Terdapat 2 jenis utama plankton yang perlu diketahui yakni fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah jenis plankton yang hidup di permukaan lautan. Contohnya seperti alga eukariota yang hidup di permukaan laut. Adapun zooplankton adalah hewan laut yang hidup sebagai plankton. Ukurannya kecil dan bertubuh lunak. Contohnya seperti protozoa kecil. Namun ada juga zooplankton yang berukuran besar seperti ubur-ubur. 4. Plankton berkontribusi memproduksi oksigen. Sebagai makhluk mikroorganisme, ternyata plankton punya peran penting dalam memproduksi oksigen. Mengacu nationalgeographic.org, tanaman yang hidup di dalam laut seperti fitoplankton, rumput laut, dan plankton alga berkontribusi menghasilkan oksigen bagi alam. Oksigen tersebut merupakan produk sampingan dari proses fotosintesis yang dilakukan tanaman plankton tersebut. Sebagai contoh, lewat proses fotosintesis, jenis plankton fitoplankton akan menyerap energi matahari serta nutrisi dari air demi menghasilkan makanan atau energi bagi kehidupan mereka. Pada proses tersebut terjadi pelepasan molekul oksigen atau O2 ke dalam air sebagai limbah atau produk sampingan dari proses fotosintesis tersebut. Diperkirakan, 50% oksigen dunia dihasilkan oleh fotosintesis fitoplankton tersebut. 5. Perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan plankton di lautan. Kondisi iklim yang berubah dapat membuat ekosistem plankton terancam bahkan populasinya bisa terus berkurang. Mengacu oceanography.lipi.go.id, terjadi penurunan populasi zooplankton dari kelompok Calanus di Laut Utara selama periode tahun 1960 sampai tahun 2000. Penurunan ini terjadi lantaran adanya perubahan iklim. Contoh perubahan iklim yang populer adalah fenomena El Nino. El Nino merupakan fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur. Kondisi ini dapat membuat iklim berubah sehingga plankton di lautan pun terancam berkurang. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.